Perkenalkan, nama saya Charles Harsoyo, Fakultas Teknik Sipil Universitas Pembangunan Indonesia, akan menjelaskan mengenai pengelolaan sampah. Masuk pada sistem pengelolaan sampah, di sini dikatakan dari latar belakang di negeri kita yang tercinta ini, sampah menjadi masalah yang serius. Bahkan di wilayah yang seharusnya belum menjadi masalah pun menjadi masalah. Yang lebih serius lagi adalah ketika sampah itu bercampur aduk tidak karuan. Ada sampah daun dan sayur, kertas plastik, seng, besi, aluminium, jarum suntik, obat-obatan, baterai, dan lain-lain. Salah satu dengan lain akan berinteraksi dan membentuk senyawa yang lebih bahaya. Celakanya, senyawa-senyawa itu kemudian ada yang terserap ke tanah, ada yang mengudara, ada yang mengalir, dan ada akhirnya masuk ke dalam tanaman kita, kemudian ke hewan, dan akhirnya ke manusia. Berdasarkan perkiraan volume sampah yang dihasilkan oleh manusia rata-rata sekitar 0,5 kg per kapita per hari, sehingga untuk kota besar seperti Jakarta yang memiliki penduduk sekitar 10 juta jiwa menghasilkan sampah sekitar 5.000 ton per hari. Bila tidak cepat ditangani secara benar, maka kota-kota besar tersebut akan tenggelam dalam timbunan sampah berbarengan dengan segala dampak negatif yang ditimbulkannya, seperti pencemaran lingkungan, seperti air, udara, tanah, dan menimbulkan sumber penyakit lain. Pada pengelolaan sampah tidak ada teknologi tanpa meninggalkan sisa. Sampah-sampah berdasarkan sumbernya, sampah rumah tangga, sampah komersial, sampah bangunan, sampah fasilitas umum seperti trotoar, lapangan tempat rekreasi, dan sebagainya. Lalu sampah berdasarkan jenisnya dibagi dua, yaitu sampah organik. Sampah ini bisa terurai oleh mikroorganisme, oleh bangkai hewan. Lalu kedua, sampah anorganik, sampah yang tidak bisa terurai oleh bakteri atau mikroorganisme. Akibat sampah yang bertumpuk, beberapa akibat karena sampah yang bertumpuk antara lain, satu, lingkungan menjadi kumuh, kotor, jorok. Ini akan menjadi tempat yang subur bagi organisme patogen yang berbahaya bagi kesehatan manusia. Juga merupakan sarang lalat, tikus, hewan liar lainnya. Dengan demikian, sampah berpotensi sebagai sumber penyebaran penyakit. Sampah yang membusuk menimbulkan bau yang tidak sedap dan berbahaya bagi kesehatan air yang dikeluarkan. Lindi dapat juga menimbulkan pencemaran sumur, sungai, maupun air tanah. Sampah yang tercecer tidak pada tempatnya dapat menyumbat saluran drainase yang sehingga dapat menimbulkan bahaya banjir. Pengumpulan sampah dalam jumlah besar memerlukan tempat yang luas, tertutup, jauh dari pemukiman. Jadi pengelolaan sampah tidak cukup dilakukan dengan manajemen 3P, pengumpulan, pengangkutan, dan penimbunan di TPA. Sampah dikumpulkan dari sumbernya, kemudian diangkut ke TPS, dan terakhir ditimbun di TPA. Jadi pengurangan volume sampah, mengelola sampah menjadi produk serbaguna perlu dipikirkan dan dipraktikkan secara konsisten. Faktor-faktor yang mempengaruhi sistem pengolahan sampah perkotaan, kepadatan dan penyebaran penduduk, karakteristik fisik, lingkungan dan ekonomi, karakteristik sampah, budaya, sikap, dan perilaku masyarakat, jarak dari sumber sampah ke tempat pembuangan akhir sampah, TPA, rencana tata ruang dan pengembangan kota, sarana pengumpulan, pengangkutan, pengolahan TPA, biaya yang tersedia, peraturan daerah setempat. Paradigma penanganan sampah. Penumpukan sampah di TPA adalah akibat hampir semua pemerintah di Indonesia masih menganut paradigma lama, penanganan sampah kota, yang menitik beratkan hanya pada pengangkutan dan pembuangan akhir. TPA dengan sistem lahan uruk, saniter yang ramah lingkungan ternyata tidak ramah dalam aspek pembiayaan, karena membutuhkan biaya yang tinggi untuk investasi, konstruksi, operasi, dan pemeliharaan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, sudah saatnya pemerintah daerah mengubah pola pikir yang lebih bernuansa lingkungan. Konsep pengelolaan sampah yang terpadu sudah saatnya diterapkan, yaitu meminimisasi sampah serta maksimasi daur ulang dan pengomposan disertai TP yang ramah lingkungan. Paradigma baru penanganan sampah lebih merupakan satu siklus yang sejalan dengan konsep
ekologi, energi baru yang dihasilkan dari hasil penguraian sampah maupun proses daur ulang dapat dimanfaatkan secara optimal. Sistem pengolahan sampah terpadu tersebut berarti paling tidak mengkombinasikan pendekatan pengurangan sumber sampah, daur ulang, dan guna ulang, pengkomposan, insinerasi, dan pembuangan akhir. Pengurangan sumber sampah untuk industri itu berarti perlu adanya teknologi proses yang nirlimbah, serta packing produk yang ringkas atau minim serta ramah lingkungan. Sementara pengurangan sumber bagi rumah tangga untuk menanamkan kebiasaan untuk tidak boros penggunaan barang keseharian untuk pendekatan daur ulang dan guna ulang diterapkan khususnya pada sampah non-organik seperti kertas, plastik, aluminium, gelas, logam, dan lain-lain. Sementara untuk sampah organik, diolah menjadi kompos, biogas, briket, atau produk lainnya. Untuk mengurangi risiko tersebut, maka pemilahan sampah menjadi suatu yang harus segera dilaksanakan oleh semua unsur masyarakat pada semua aktivitas. Pemilahan bertujuan mempermudah penanganan sampah. Misalnya, sampah organik dapat diolah menjadi kompos, biogas, atau lainnya. Pemilahan sampah. Pemilahan sampah dapat diartikan sebagai suatu proses kegiatan penanganan sampah sejak dari sumbernya dengan memanfaatkan sumber daya secara efektif yang diawali dari pewadahan, pengumpulan, pengangkutan, pengelolaan, hingga pembuangan. Melalui pengendalian pengelolaan organisasi yang berwawasan lingkungan, sehingga dapat mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan, itu lingkungan bebas sampah. Pemilahan berarti upaya untuk memisahkan sekumpulan dari sesuatu yang sifatnya heterogen menurut jenis atau kelompoknya sehingga menjadi beberapa golongan yang sifatnya homogen. Manajemen pemilihan sampah dapat diartikan sebagai suatu proses kegiatan penanganan sampah sejak dari sumbernya dengan memanfaatkan penggunaan sumber daya secara efektif yang diawali dari pewadahan, pengumpulan, pengangkutan, pengelolaan, hingga pembuangan melalui pengelolaan organisasi yang berwawasan lingkungan sehingga dapat mencapai tujuan sasaran ditetapkan, yaitu lingkungan bebas sampah. Pemilihan sampah menjadi sangat penting untuk mengetahui sampah yang dapat digunakan dan dimanfaatkan. Pemilihan sampah dilakukan di TPA karena ini akan memerlukan sarana dan prasarana yang lengkap. Oleh sebab itu pemilihan harus dilakukan dengan sumber sampah seperti perumahan, sekolah, kantor, puskesmas, rumah sakit, pasar, terminal, dan tempat-tempat di mana manusia beraktivitas. Lalu, pada setiap tempat aktivitas dapat disediakan minimal 3-4 sampah yang diberi kode, yaitu tempat sampah untuk pembuangan yang biasa diurai oleh mikroba, satu tempat sampah plastik atau sejenis, satu tempat sampah untuk kaleng dan botol. Jumlah ini masih bisa menjadi 5 tempat sampah jika botol dan kertas dipisahkan sendiri. Untuk sampah-sampah B3 tentunya memerlukan penanganan seperti sampah B3 tidak boleh sampai ke TPA. Sementara sampah-sampah elektronik seperti kulkas, radio, TV, keramik, furniture, dan lain-lain seharusnya ditangani secara tersendiri pula. Jadwal pengangkutan sampah untuk berbagai jenis sampah harus diatur sedemikian rupa sehingga tidak justru menimbulkan masalah di masyarakat. Keterlambatan pengangkutan sampah berarti menimbulkan keresahan dan bahkan mengganggu kesehatan manusia. Dinas Kebersihan dapat mengatur jadwal dan truk yang mengangkut jenis sampah yang berbeda. Jadi ada truk mengangkut sampah yang bisa diurai, ada truk yang mengangkut sampah anorganik. Di Australia, sistem pengolahan sampah model pemilihan organik dan anorganik. Setiap rumah tangga 3 keranjang sampah untuk 3 jenis sampah yang berbeda. 1 sampah kering, 1 sampah makanan, dan 1 lagi sampah tanaman atau rumput. Ketiga jenis sampah itu diangkut dengan 3 truk yang berbeda, memiliki jadwal berbeda pula. Setiap truk hanya mengambil jenis sampah yang menjadi tugasnya, sehingga pemilihan sampah tidak berhenti pada level rumah tangga saja, tapi terus berlanjut pada rantai berikutnya, bahkan sampai pada TPA. Lalu pemilihan sampah dan pengelolaan sampah terpadu. Pemilihan sampah sebaiknya dilakukan sejak dari sumbernya, termasuk sampah rumah tangga. Di bawah ini adalah contoh pemilihan sampah rumah tangga. Dalam perencanaan pengelolaan
perlu adanya metode pengelolaan sampah yang lebih baik, peningkatan peran serta dari lembaga-lembaga yang meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengolahan sampah, meningkatkan pemberdayaan masyarakat, meningkatkan aspek ekonomi yang mencakup upaya meningkatkan retribusi sampah dan mengurangi beban pendanaan pemerintah, serta peningkatan aspek legal dalam pengelolaan sampah. Teknologi yang digunakan memecahkan sampah ini merupakan kombinasi tepat guna yang meliputi teknologi pengomposan, teknologi penanganan plastik, teknologi pembuatan kertas daur ulang, teknologi pengolahan sampah terpadu menuju zero waste, harus merupakan teknologi yang ramah lingkungan. Produksi bersih merupakan salah satu pendekatan untuk merancang industri yang bertujuan mencari cara-cara pengurangan produk-produk samping yang berbahaya, mengurangi polusi secara keseluruhan, dan menciptakan produk-produk dan limbah-limbahnya yang aman dalam kerangka siklus ekologi. Prinsip ini dapat diterapkan pada beberapa aktivitas termasuk juga kegiatan skala rumah tangga. Seperti ini bagannya. Lalu orientasi penanganan sampah dengan konsep zero waste diantaranya meliputi sistem pengolahan sampah, teknologi pengomposan, teknologi daur ulang, teknologi pembakaran sampah inserator, teknologi pengolahan limbah cair, teknologi tempat pembuangan akhir, peran serta masyarakat dalam penanganan sampah, pengelolaan sampah kota. Untuk mencapai hal tersebut, di atas harus dilakukan dengan usaha, antaranya perlu perubahan paradigma dan tujuan untuk kembali mendapatkan keuntungan, perlu perbaikan dalam sistem manajemen pengolahan sampah secara keseluruhan, perlu memanfaatkan kompos untuk taman kota dalam kampanye penghijauan dengan contoh-contoh hasil sebagai upaya promosi pada masyarakat, upaya pemasaran bahan kompos bagi taman hiburan diperlukan. Sampah anorganik sebagai bahan baku industri budaya daur ulang sampah di Indonesia sebenarnya sudah harus berlangsung sejak lama. Perlu dibuat aturan hukum yang bersifat mengikat yang berlaku bagi masyarakat agar dapat mengikuti aturan-aturan bagi terlaksananya pengelolaan sampah terpadu. Demikian itu yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Oke, saya akan menjelaskan kesan mengenai sekolah di UNPI. Sangat baik untuk orang yang berkuliah sambil kerja karena di sana bisa berkuliah sambil kerja sehingga bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi disertai dengan kerja juga dan cita-cita bisa tercapai. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan. Terima kasih.